bersama Aisyah. Saat itu juga dilakukan di Aviari. Kemudian kita juga sempat kumpul juga di sini di suasana jelang bulan Ramadan. Saat itu karena Aisyah dan juga The Hakims mengeluarkan single Ramadan, dan hari ini tanggal 25 November alhamdulillah kita berkumpul lagi kali ini dalam rangka launching single terbaru kembali Aisyah, kali ini juga bersama dengan Putri Aryani. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk hari ini. Alhamdulillah. Di sini ada istri saya, Dela, kemudian anak saya, Jalu. Ini hari yang cukup ditunggu-tunggu buat kami karena akhirnya sebuah keisengan, diskusi kecil-kecilan, pertemuan tidak sengaja antara Putri dengan Aisyah menghasilkan sebuah karya. Jadi kita sempat mengemukakan bahwa Aisyah ini entah dari mana, pasti dari bapaknya, pinternya tuh ya, suka banget suka banget menulis lagu, membuat lagu dengan lirik-liriknya dan juga dengan nada-nadanya, tapi dalam bahasa Inggris. Kurang lebih ada 30 lagu sekarang dia sudah ciptakan, tapi satu demi satu kita produksi. Nah, beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dan habis pulang syuting Putri ya? Iya, betul. Pulang syuting Putri dibawa ke rumah saya, ketemu Aisyah, diskusi, bermain musik seperti tadi. Aisyah dengerin lagunya. Kita nge-jamming, awalnya kita cuma nge-jamming juga aja, biasa. Ya, tiba-tiba akhirnya iseng-iseng jadilah karya. Ya. Untuk itu sekarang kita berkumpul di sini ada Aisyah Kim. Aisyah Kim, tepuk tangan dua buat Aisyah Kim. Aisyah Kim ini adalah artis yang luar biasa. Oke, ini anak gue nomor 1 dari 5 bersaudara. Kemudian di Aisyah ini sebetulnya fokusnya banyak. Salah satunya dia sekarang menjadi atlet berkuda. Doakan bulan depan udah ikut ke Jurnas mewakili DKI Jakarta. Betul, jadi bersaing dengan para atlet-atlet lainnya. Kemudian dia juga tertarik untuk menciptakan lagu dan bernyanyi. Kemudian kalau Putri Aryani, ini adalah anak pertama dari 3 ya Mama ya? 3 bersaudara, perempuan semuanya. Dan Putri ini tahun 2014 di usia 9 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Kalau 9 berarti sekarang 17. Iya itu dia ya. Iya betul. Dia itu juara 1 Indonesia's Got Talent dan juga mempunyai talenta luar biasa, dan sekarang sekolah di SNM Yogyakarta. Betul. Kelas 11. Ya betul sekali. Jadi dia tuh sudah benar fokus ke musik dan musik. Ya. Akhirnya alhamdulillah kita bisa menggabungkan mereka dalam sebuah karya berjudul Happiness. Oke. Sebelum kita buka pertanyaan dari rekan media. Kalau nggak salah bulan April pertengahan atau akhiran gitu, aku nulis yang song pertama, terus aku suka terus aku lanjutin jadi selesai satu full English dulu sebelumnya, sampai akhirnya aku ketemu Putri, terus kita decide buat bikin versi Indonesianya, terus jadi deh kayak sekarang. Jadi kayak sistemnya switching English Indonesia, jadi kita mix gitu. Biar lebih universal juga, siapa tahu bisa menjangkau pasar internasional. Amin. Amin. Jadi rencananya kita tuh mau bikin versi Inggris full, kemudian versi Indonesia full, betul ya? Akhirnya kita mix Indonesia dan Inggris, dan ternyata alhamdulillah baru tadi malam kita launching jam 7 di The Hakims Channel. Kemudian tadi malam juga langsung live di Indosiar. Tadi siang juga live di Brownies. Sekarang sudah di Spotify juga. Sudah masuk ke 3 playlist. Betul. Ada di Naik Daun, terus juga di Keseberang. Satu lagi apa ya? Ya, jadi itu tuh Naik Daun dan juga Keseberang itu berarti pasarnya. Sama Music Friday. Yes. Masuk ke Music Jadi Friday. pasarnya tidak hanya Indonesia. Jadi pasarnya kita sudah menuju ke Asia, khususnya Asia Tenggara. Jadi mudah-mudahan bisa diterima oleh banyak kalangan. Dan ini saya sebagai MC dan juga sebagai orang tua hanya menyediakan saja media, menyediakan wadah untuk mereka bisa berkreasi gitu. Lanjutkan lagi, dan bulan April menciptakan putus cinta atau lagi dikejar-kejar cowok terus kamu menolak atau gimana? Nggak ada hubungan sama cinta-cintaan sebenarnya, karena emang kalau misalnya kita down kan nggak selamanya tentang cinta kan, masih ada tentang faktor lain. Yang pasti itu aku emang lagi down aja gitu. Terus
sempet yang kayak desperate banget. Terus habis itu aku muncul ide lagu tentang kayak mencari kebahagiaan. Jadi kayak dari lagu pertama kan Can't Cry Just Alive itu kayak biasanya tuh kalau kita mau nangis tuh suara dari diri kita tuh kan suka bilang gak usah nangis, kan cuma gini doang, nah gitu. Jadi aku ngambil itu jadi line pertama di lagu aku. Saat itu kamu nangis? Enggak. Oh iya. Kemana bapaknya kemana? Nggak tahu. Dangdutan. Iya. Oke, tapi alhamdulillah jadi Aisyah tuh mencurahkan isi hatinya melalui lagu dan karya ya. Iya. Oke, jangan banyak bicara, mendingan kita membuka line pertanyaan saja dan kami ingat. Kenapa aku pilih nyanyi? Aku tuh dari dulu kecil emang suka nyanyi karena bunda juga bisa nyanyi dikit-dikit. Jadi terus emang aku juga suka dengerin musik anaknya dari dulu. Terus kan ayah juga dulu sebenarnya pernah nyanyi juga, cuman gagal ya. Dia beralih kayak banget ya anak gue. Terus habis itu sebenarnya kalau misal tentang ciptain lagunya itu berawal dari tugas sekolah. Aku disuruh bikin lagu, terus aku suka, terus jadi aku coba-coba bikin lagu dengan keterusan. Terus kalau misalnya itu aku dapet ilmunya deh. Andil itu apa ya? Anak sekarang ya kata andil. Andil apa? kayak Andil itu seimbang itu adil. Itu andil itu campur tangan ya. What in English andil? Kalau misal soal produksi ya dibantuin banget sama teman-teman ayah. Ya, jadi gue jawab juga nggak apa-apa ya. Jadi dalam produksi itu gue selalu bertanya ke lingkungan gue yang benar-benar profesinya sebagai penyanyi. Ini gimana nih, lagunya seperti apa? Maksudnya apa ada masukan atau apa? Jadi disupport banyak sekali. Misal seperti video klip ini juga, video klip ini juga disupport sama Mas Willy, itu orang Jogja dengan karyanya juga luar biasa. Itu temannya dari Soima gitu. Jadi diskusi dengan Soima sering sekali. Jadi ketika karya itu jadi kayak karya bersama, jadi semuanya banyak yang happy juga gitu. Terus kamu nggak mau MC? Ya aja. Ya oke. Gitu baca? Oke. Nah ngomong. Nah akhirnya dengerin ini oke. Putri setuju oke. Nah ketika video klip aku juga storynya by me ya. Jadi aku ke Aisyah Tisha, aku klipnya gimana kok gini? Aku diskusi. Kata Aisyah oke. Harapan nyanyi dua, akhirnya aku telepon Putri ya Put ya. kemarin tuh kita diskusinya di studio rekaman gak sih? Ya terus aku ngomong Put nanti video klipnya gini-gini ya, gini. Terus kamu jawab apa? Aku bilang kayak ya buat aku sih sama aja ya, orang mau videonya gimana juga tetap gelap buat aku. Tetap gelap kata si Putri. Iya maksudnya gini loh, mau videonya black and white juga aku kan nggak tahu gitu. Jadi ya udahlah, untuk video klip aku serahin full sama AA dan juga tim-tim yang lain. Pokoknya aku urusan video klip aku no comment. Lagi aku komen gimana ya? Oke, jadi teman-teman Putri ini dari usia 3 bulan. 3 bulan ya? Iya 3 bulan. Sudah Kan lahirnya 6 bulan, 18 hari. Jadi 3 bulan itu Putri di inkubator, udah kayak homestay inkubatornya. Homestay. Iya, serius udah kayak homestay. Terus waktu 3 bulan itu baru keluar check out dari inkubator. Terus nggak lucu ya, maaf. Gak apa-apa. Terus Bukan gak lucu. Kita bingung kita ya. tuh serem kalau mau ketawa. Gini, Sementara buat kamu kalau biasa aku bilang ketawa aja, nggak usah ditahan-tahan selagi ketawa itu masih gratis. Oke. Jadi Ya, kamu check in jadi, inkubator. Aku 3 check bulan. in inkubator itu umur 6 bulan. Habis itu aku check out umur 3 bulan. Terus waktu keluar itu dokter bilang kayak, wah ini ada katarak nih sepertinya gitu. Akhirnya nggak usah nunggu lama-lama, habis keluar dari inkubator langsung dibawa ke Singapura. Kamu tuh orang kaya ya? Amin ya Allah, amin. Terus. Habis itu liburannya ke Singapura. iya, jadi aku emang liburannya ke Singapura ceritanya. Terus? Sekalian kan check in Homestay lagi. juga di situ. Nggak tahu. Homestay nggak mampu di Singapura berapa lama? Enggak langsung dioperasi. Oh, langsung dioperasi. Jadi di Singapura itu aku dapat cerita kalau dokter bilang
di kiri ini ada chance 25, sini 50. Ya, iya mah? Awalnya 50%. Ya, terus? Jadi akhirnya ini diputusin buat dioperasi yang di kanan. terus Jadi makanya yang kanan ini kan kecil sebelah kan. ya betul. Terus tapi ternyata itu kan nggak berhasil ternyata. Terus aku sampai mama papa itu sebenarnya belum give up sampai di situ doang. Jadi mama papa itu orangnya keras gigih kalau berjuang. Jadi sampai 3 tahun itu kita cobain segala macam pengobatan sampai alternatif juga dicobain. Tapi Putri bilang pas sudah umur 3 tuh Putri bilang ini, Mama, Pak, udah deh nggak usah dilanjutin, capek gitu. Karena kan keliling Indonesia juga, terus sampai ke luar negeri. Terus Putri bilang capek gitu, karena Putri ngerasa tuh nggak ada yang salah sebenarnya sama Putri gitu. Karena nggak ada memori ngeliat kan sebelumnya, jadi Putri tuh ngerasa kayak Tidak ada masa hilang ya. nggak ada apa-apa gitu, maksudnya ya this is normal buat Putri Oke. gitu. Nah, Udah kayak cerpen. ya nggak apa-apa. Nah, akhirnya kamu sampai sekarang Ya, belum pernah melihat sama sekali. belum. Tapi Insya Allah lah ya. ya, betul sampai titik ini. Tapi aku bisa melihat perasaan orang lain. Wih, nah itu yang menarik dari Putri yang akhirnya nyambung sama Aisyah adalah Aisyah bisa nulis bahasa Inggris, Putri juga bisa nulis bahasa Inggris. Aisyah itu tidak bisa menulis dalam bahasa Indonesia, Sulit. sulit. Ya. Akhirnya seorang Putri yang tidak pernah melihat, ya Putri, aku ceritanya Put, Ya. tidak pernah melihat daun warna hijau, Ya. apa warna merah, langit warna biru, Ya. ada awan warna putihnya. Putri tidak pernah. Tapi awan kan ada yang hitam. Tuh, dia tahu. Emang hitam tuh kayak gimana? Nggak tahu. Nah. Kalau kata orang ya, kata orang tuh putih terang, kalau hitam tuh gelap. Nah, Tapi gimana aku nggak tahu sih gelap terang tuh apaan. tuh, buat Putri ini tenang aja kita ngobrol gitu. Santai-santai. Mau tanya apa aja bebas ya. Soalnya Putri tuh beneran, maksudnya tuh gini. Jadi Putri tuh orangnya open banget. Kadang kan ada sebagian kalau tunanetra tuh ditanya beberapa hal sensitif tersinggungnya. Kalau Putri nggak. Mau tanya apa aja bebas. Sampai teman-teman tuh kadang heran gitu. Pas kamu kemarin masuk perpustakaan gimana? Cerita. Jadi aku nggak usah sebut merek. Jadi aku waktu itu ke perpustakaan. Terus biasa kan Putri kalau sama temen tuh jalan ke perpus, biasa lah memang anak-anak SMA kan kalau jalan sambil ngobrol ya. Ya. Nah Putri jalan sama teman sambil ngobrol, hahaha, hihihi gitu masuk perpus. Set, terus tau ada nih orang gitu. Aduh. Gak usah diperjelas ah. Iya. Nanti ini masuk berita loh, nanti Udah, dia nggak baca, apa-apa. jangan Oh iya. sensor ya. Jadi ada orang, gak apa-apa ya Pak, cerita aja Pak. Gue udah ngomong guru. Iya udah, gak ada pokoknya guru ya. Terus? Guru, itu Putri ceritanya lagi ngisi presensi nih. Kan kalau masuk perpus harus ngisi data ya. Nah, jadi pas lagi ngisi data nih Putri lagi asik-asik terus masuk nggak nyapanya, sombong banget. Masuk tuh biasain nyapa dong, Kata ibu. kata dia. Terus dia kata dia. Terus Putri jawab. Terus Putri bilang, ya mampu nggak kelihatan saya gitu kan. Terus temanku sebelah kayak wah gitu, mantap put gitu. Soalnya tuh guru kan memang agak-agak ya. Iya. Terus Putri cerita sama yang lain-lain, guru-guru pada ngakak semua. Nah, Soalnya kan memang pasti gini loh kan faktanya kan memang kan gak kelihatan gitu. Masa Putri masuk gini, hai guys, soalnya gak ada orang. iya. Masuk tertawa ya aja gini. Ih, horor lah, serem Itulah banget. uniknya seorang Putri. Dia bisa menciptakan lagu Merah Delima pada dia Delima juga nggak tahu merah itu sebenarnya. Jadikan ku delima, merah rona pesona. Judulnya Aku Mau, jangan lupa didengerin di Oke, selipin aja Siap, buat. siap. Sekalian. Oke. Pokoknya kalau marketing serahkan sama saya. Nah, Sampai rumah Putri ulik lagi, ini terus langsung. tahu-tahu malam-malam Putri kirim ke Aisyah kayaknya ada tambahannya gini-gini. Oke. Nah itu isi lagu itu apa sih Syah sebetulnya happiness itu? Orang yang sedang mencari kebahagiaan. Dan kayak emang lagi orang yang lagi down banget, terus kayak gue kok nggak bisa happy. Katanya ada kebahagiaan yang akan datang, tapi kenapa nggak datang gitu. Jadi tentang itu lagunya. Oke. Tagline-nya ngenes jadi happiness. Nah, karena ngenes jadi happiness. Ya. Asal jangan happy res, pura-pura happy alias happy res peres. Ya? Peres. Oke.
Nah, ada pertanyaan dulu lagi dari wartawan, silakan. Happiness. Assalamualaikum, Mak. Saya Anggi dari Selebritas Pagi Setuju. Anggi dari Selebritas Pagi Setuju. Ya, saya kan Anggi. Mau tanya dong, ini kan ini featuring atau gimana sih konsepnya mungkin? Oke, bukan feature, ini kita konsepnya dan. Jadi kalau Dan ya, jadi kita juga nggak Aisyah featuring Putri, tidak, tapi Aisyah Kim dan Putri Aryani. Jadi mungkin ya kalau kedepannya bisa jadi ini bisa menjadi duo, bisa jadi. Jadi kita ini seperti percobaan aja, coba pasar suka nggak, nanti akan karena kita tuh sering diskusi iseng jadi, diskusi iseng jadi. Nah ini mudah-mudahan kalau misal berjodoh seperti ini tuh jadi akan lanjut, mudah-mudahan ya nanti. Terus kenapa milih seorang Putri Aryani? Kenapa nggak yang lain? Mungkin apa yang bikin oke pilih Putri? Oke, dijawab oleh saya. Saya boleh. Gue tuh bingung posisinya sebagai narasumber atau MC ya. mantap ya. Oke. Aisyah, kenapa harus Putri? Nggak tahu kan apa dari ketemunya aja aku nggak expect sama sekali aku bakal ketemu Putri. Kan lagunya udah jadi dari lama kan. Bayangannya juga bukan duet. Bukan duet, aku tadinya pengen sendiri. Terus ketemu Putri, terus ya emang ini semua tuh ketidaksengajaan banget. Ya. Jadi sebetulnya nih kayak jodoh aja gitu. Kayak jodoh itu kan kita nunggu nyari nggak dapet. Ya, pas giliran udah nih gue jomblo aja datang kayak gitu. Jadi alami aja. Jadi kita tuh tidak pernah merencanakan seperti apa, kita alami saja gitu. Jadi kayak misal abis ini mau keluar segala kapan lagi, ya alami saja, bisa sebulan sekali bisa setahun coba 2 kali atau sekali bisa gitu. Semuanya berjalan alami. Berawal dari konten tadinya sama A ya? Betul, berkonten. Nah, Put, ini banyak wartawan, coba bikin lagu. Kisah hidupku, aku selalu update, mengejar narasumber. Itu keseharian aku, tapi terkadang aku ngenes karena aku ditinggal sama narasumberku. Padahal mereka nggak tahu aku dimarahin sama pimpinan redaktur karena nggak setor berita. Happiness untuk selalu update untuk pemirsa yang haus gosip. Ciptain dong lagu buat ke orang tua aku yang sudah 5 tahun meninggal. Aku sedih gini perasaan. Jadi saat itu juga ya. Dan udah ada juga di Hakim sekarang. Ya, dan itu musiknya yang kemarin dibikin video klip sama AA itu Putri aransemen sendiri, terus juga flute-nya Putri yang isi sendiri. Itu kan ada flute-nya, itu Putri yang isi sendiri. Jadi di depan mata ada 2 seniman menurut gue, sama-sama pencipta lagu, sama-sama usianya muda, sama-sama jiwa musiknya juga tinggi. Kenapa tidak disatukan? Maksudnya gini, Aisyah punya kelebihan, Aisyah punya kekurangan. Putri punya kelebihan, Putri punya kekurangan. Kalau disatukan ya udah bisa menutupi kekurangan masing-masing, justru kelebihannya makin bersinar. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi akhirnya terciptalah ini duo yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan happiness ini yang bisa memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Seperti itu. Ada lagi? Silahkan. Kalau dalam kesulitan aku dalam menulis lagu itu sebenarnya aku nggak pernah maksa diri buat menulis lagu sih. Karena emang kadang kalau misalnya lagi ada inspirasi aku langsung tulis, kan jadi aja ke lagu. Terus ada keinginan ya ini terima nggak ya, gitu, kekhawatiran dan lain-lain. Mungkin sedikit kekhawatiran mungkin pasti ada. Tapi aku udah memaksakan aku mendapat orang untuk menerima lagu aku. Tapi at least aku hanya berharap untuk dihargai karena ini karya kita berdua. Terus dan sebenarnya aku berharap banyak sih sebenarnya karena ini pertama niat banget dari segi rekaman,
video klip, ada talent dan lain-lain, dan juga support Putri yang banyak banget. Jadi aku berharap makasih Putri, aku berharap besar sama lagu ini dan semoga aja lagu ini disukai banyak orang dan menginspirasi banyak orang juga dan memberi semangat kepada penulis-penulis yang masih seumuran aku untuk lebih muda atau lebih tua untuk bisa lebih pede dan berani untuk mengeluarkan karya mereka. Ekspresi ya. Ya. Betul, jadi nanti tulus saja, tapi mungkin Aisyah tuh agak sedikit beban karena dia melihat di depan mata begitu banyak orang yang terlibat di karya ini. Dimulai dari pembuatan lagunya, video klipnya kita sampai bikin di Yogyakarta dengan tim yang sangat besar. Iya, ada Tim- teman-teman Putri juga. Betul, Di Jogja. teman-teman Putri nggak satu sekolah sih ya. Satu angkatan. Satu angkatan ikut Angkatan bermusik, jadi kelas kita kan 11. ada scene orkestra ya. Yes. Jadi orkestra pun seumuran mereka semua umur Ya. 13-14 tahun semua jadi pemain orkestra itu Ya. bikin merinding sih. Terus tim lightingnya juga lighting yang cukup ternama di dunia film, kemudian juga sutradaranya juga. Jadi Aisyah tuh tadi ngomong ngeliat ada tim wardrobe, ada tim lighting. Wardrobe dan make upnya juga keren banget. Ya, banyak banget, jadi dia aduh kalau ini gagal gimana ya, ini soal banyak banget yang sudah ikut berkarya. Tapi tenang Syah, walaupun ayah juga cukup banyak berkorbannya, tapi ya kita ikhlas saja, kita berkarya untuk sesuatu ya udah kita sediakan aja, urusan suka atau nggak suka ya biar pasar saja. Yang penting Gitu. kita kan seneng sama karya kita. Ya. Kalau kita seneng sama karya kita, orang lain juga pasti bakal tertular positive vibes dari apa Betul. yang kita lakukan. Betul, bahkan ada yang nanya, kok nggak melibatkan musisi nomor 1, kok tidak melibatkan arranger segala macam itu. Karena saya niatnya adalah membiarkan mereka berkarya, gitu. Jadi mereka secara alami, organik berkarya. Mungkin kalau bisa aku minta seniman siapa bisa banget, tapi ya udah, emang ini adalah karya mereka, kita mensupport seperti itu. Hasilnya lihat nanti. Aisyah seperti apa? Oke, untuk Aisyah mungkin belum ya, karena Putri juga sudah punya manajemen sendiri, Putri juga sudah punya area karya sendiri. Jadi ini aja kita kayak pertemuan, jadi bisa-bisa lagi, ketemuan lagi nanti kapan bisa. Jadi setelah ini Putri ngeluarin single sendiri, bisa ya Putri ya. Aisyah juga nanti nyanyi Ya, sendiri ini juga bisa. kebetulan Gitu. bulan Desember juga mau keluar single lagi. Tuh, jadi produktif banget. Ini dua-duanya tuh produktif sekali. Jadi kalau mereka merasa aku nyanyi sendiri, ya udah sendiri. Aku ini kayaknya berdua deh, ya udah berdua. Jadi se-fleksibel itu. Jadi tidak sampai terikat dengan segala macam, tidak seperti itu. Oke.